Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan baik. Mari kita awali hari ini dengan berpikir positif ya. Untuk kita masuk ke materi. Adapun materi hari ini pedoman dan teknik penulisan. Indikator ada 5, para gagasan atau ide orang lain, cara mengutip yang baik dan benar, mampu membuat daftar pustaka, mampu menggunakan membuat alat citasi, aplikasi membuat daftar pustaka. Yang pertama, memeraprasa gagasan atau ide orang lain. Pertama, pengertian. Paraprasa adalah mengungkapkan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah pengertian, atau menguraikan kembali suatu teks karangan dalam bentuk susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Itu menurut KBBI. Sedangkan saya menyimpulkan begini, memeraprasakan adalah menguraikan kembali atau menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri, dengan bahasa kita sendiri tanpa mengubah inti atau maksud dari penulis utama. Itu ya pengertian memeraprasa. Cara memeraprasa ada 6. Pertama, bacalah teks sumber sampai Anda memahami isi teks. Kalau belum paham, silakan dibaca kembali lagi ya, teks yang Anda baca. Yang kedua, tulis ulang gagasan dalam teks tadi. Kita tulis kembali gagasannya apa. Terus kita membuat daftar kunci. Setelah membuat daftar kunci, bandingkan hasil kita tadi dengan teks aslinya. Ada perbedaan tidak? Intinya sama enggak? Itu ya. Yang kelima, gunakan tanda petik untuk istilah-istilah khusus. Ya, istilah-istilah khusus misalnya istilah-istilah di bidang teknik, di bidang-bidang pendidikan, bidang-bidang medis, dan bidang-bidang lainnya. Gunakan tanda petik untuk menandakan bahwa itu istilah. Ya. Yang keenam, tuliskan sumber bacaan Anda. Jadi sumbernya siapa? Kalau Aminarti, kalau Amran, kalau si A. Harus jelas untuk menghindari plagiarisme. Ini contoh paraprasa. Teks aslinya komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk permukaan planet lain. Kalau paraprasa saya begini, melalui komputer orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal. Nah, intinya sama ya. Itu sumbernya siapa? Krisnawati 2 tahun 2000. Selanjutnya, cara mengutip yang baik dan benar. Kutipan perlu ya. Hati-hati dengan cara mengutip karena menghindari plagiat. Kutipan adalah, ini pengertiannya, pengambilan gagasan, ide, pendapat orang lain dari berbagai sumber dengan mencantumkan nama penulis. Itu ya. Jadi kutipan itu ada 2, ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Kutipan langsung sama dengan teks aslinya, tidak ada perubahan. Kalau kutipan tidak langsung adalah menggunakan dengan bahasa kita sendiri, ya, tetap sama dengan teks aslinya intinya itu. Kalau kutipan tidak langsung. Selanjutnya, ini contoh kutipan langsung. Teks aslinya bisa dilihat ya. Ini teks aslinya yang hitam. Yang saya kutip adalah yang warna ungu. Sama persis, tidak ada perbedaan. Itu kutipan langsung. Ya. Nah, kita berpindah ke contoh berikutnya. Saya rasa cukup mudah dipahami ya. Kutipan langsung itu tidak ada perubahan, copy paste istilahnya, tapi dengan syarat mencantumkan nama penulis. Ini kutipan tidak langsung. Ini teks aslinya dan kita buat kutipan seperti ini. Bahan ajaran seperti materi pelajaran yang dapat membantu menyusun dan utuh sehingga tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan, memudahkan siswa belajar dan guru mengajar. Saya kutip seperti ini. Bahan ajaran perangkat pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan kurikulum yang dibuat dengan baik sehingga membuat kegiatan belajar lebih mudah. Ini kutipan tidak langsung. Intinya sama antara teks asli dengan yang saya kutip ini. Menurut Aminarti tetap ditulis Aminarti. Baik, memeraprasa kutipan dan kita lanjut ke
daftar pustaka. Ini bagaimana sumber dari jurnal. Ada unsur-unsur yang paling penting harus kita ketahui dalam buat daftar pustaka, yaitu ada nama, tahun, judul, kota terbit, dan penerbit. Kita langsung ke jurnal. Ini contohnya. Ini adalah nama dan tahun terbit. Ini adalah judulnya. Penerbitnya jurnal ini, edisinya, ini halaman judulnya, ini doi-nya. Nah, ini kalau untuk jurnal. Kalau sumber buku, nah ini nama orangnya, tahun terbit, judul bukunya ini. Kota terbitnya Switzerland. Nah, penerbitnya Springer Natur ya. Ada unsur-unsur ini, unsur-unsur daftar pustaka biasanya harus terlengkapi. Itu sumber jurnal dan sumber buku. Kita lanjut ke sumber selanjutnya. Buku elektronik, ini nama orang, ini tahun terbit, judulnya ini. Kita ambil dari mana? Sumbernya dari mana? Ya. Ini sumber kita ambil dari www.depsos.go.id. Ini sumber bukunya kita cantumkan juga. Itu kalau buku elektronik. Kalau bunga rampai ya ini nama orang, penulis, tahun terbitnya, ini judulnya, judul bunga rampainya. Kota terbitnya Singapura, penerbitnya siapa? Springer ya. Gitu. Skripsi dan tesis, ini nama orang, tahun terbit, judulnya, terus disebutkan disertasi, skripsi ataupun tesis, terus universitas. Ya. Kalau ini kita ambil dari media online, ya ini kita sebutkan. Gampang kan? Itu. Selanjutnya artikel dan proceeding. Nah, ini ada nama orang, ada tahun, ada judulnya, terus kalau proceeding disebutkan paper itu dipresentasikan di mana. Ya, itu bedanya. Kalau ini dipersembahkan pemeriksaan of the American Psychology Association San Francisco. Ini ya. Terus artikel berita atau portal daring. Ini nama orang, tahun terbit, ini judulnya. Kita ambil dari mana? Alamatnya di sini. Penerbitnya siapa? Kompas ya. Ya. Kalau ensiklopedia, penulisnya ini, tahunnya ini, judulnya ini. Penerbit, kota terbitnya mana? Penerbit siapa? Kota terbitnya California, penerbitnya Sage. Ya. Dokumen daring. Ini bisa jadi lembaga ya. Ini lembaga Biro Pusat Statistik. Kalau tidak ada nama orangnya, tahunnya, ini judulnya. Kita terima dari mana? Kita ambil dari mana? Alamatnya dari mana? BPS ya. www.bps.go.id. Ini kalau dokumen daring. Kalau web, ini alamat webnya apa? Volunteer Movement tahun 1998. Why do we launch the volunteer movement? Kita ambil dari mana? Kita terima dari mana? Ini alamatnya. Ya, ini kalau web ya. Kalau laporan, laporan dari mana? Atau ini nama pelapornya atau nama lembaganya? Tourism Research Australia tahun berapa? 11. Ini judulnya. Kota terbitnya di mana? Canberra. Penerbitnya ini. Tourism Research Australia Department of Research. Ini penerbitnya. Banyak contohnya. Ini artikel majalah, nama orang, tahun, ini disebutkan. Judul majalahnya, terbitan keberapa. Sitas, kalau tadi semuanya ini ada artikel, majalah, web. Kalau sekarang kita bagaimana penulisan citasi tanpa tahun. Tanpa tahun ditulis seperti ini ya. Remer, judulnya ini. Citasi tanpa penulis, ditulis saja. Kalau tidak ada nama penulisnya, anonim. Ini naskah-naskah lama contohnya. Kalau kita tidak menemukan nama orangnya, tulis saja anonim. Tuh. Baik,
kalau tidak mau meraprasa, mengutip, dan cara membuat daftar pustaka, dan saya akan perkenalkan bagaimana aplikasi atau aplikasi apa yang tepat untuk membuat daftar pustaka. Ini salah satunya adalah Mendeley yang akan saya demokan pada video selanjutnya. Itu saja materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan dibaca, dipahami. Yang belum jelas silakan kita diskusikan nanti ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.